Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Baiklah, langsung saja yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari tampak depan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian dari tampak depan vagina. Yang pertama adalah mount pubis. Mount pubis letaknya adalah bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mount pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini, rambut kemaluan akan tumbuh, rambut kemaluan, yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil, seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap perangsang klitoris. Ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah lubang uretra. Lubang ini berfungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra lebih berada tepat di bawah dari klitoris. Kemudian ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Kursinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditunjukkan oleh area yang berwarna merah labia. Minora akan merucut pada bagian klitoris. Selanjutnya adalah labia mayora. Bentuknya lebih tebal dari labia minora. Pada lebih ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Oke sahabat, sekarang kita akan melihat organ reproduksi wanita dari samping sebelah kiri ya. Baiklah, apakah kalian sudah menemukan organ reproduksinya? Yap, organ reproduksinya berada di bagian tengah. Di gambar ini terletak di antara kantong, kemih, dan usus besar bagian bawah. Dari bagian luar ada lubang vagina, kemudian masuk ke dalam hingga sampai ke uterus. Oke, yuk kita bahas organ yang bagian dalam. Nah, ini organ bagian dalamnya. Yuk langsung kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambah oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal ini yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu. Biasanya adalah ratusan ribu hingga jutaan. Ketika dia mulai memasuki masa pubertas, maka setiap folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan 10 ovarium. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan. Posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur. Ketika diovulasikan oleh ovarium, setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba falopi. Bagian selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi ini akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur yang biasanya di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus seiring fetus yang semakin besar. Uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, ametrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus.
Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan-lapisan, yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini, setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi, embrio akan melakukan implantasi. Pada lapisan ini, jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium, yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Oke sahabat, pembahasan kita sudah selesai.